Desain doang kok mahal, desain gini doang kok bayar, harga teman bos. Itu kan biasanya sering yang diderita oleh desainer, menganggap keahlian kita sebagai desainer itu hal mudah gitu. Halo, gue Catur, kembali lagi di konten Ngobrol Desain. Kali ini kita bahas tentang sosial media. Sosial media telah menjadi tempat ekspresi diri dan komunikasi di era digital ini. Bagi desainer, adanya sosmed merupakan sebuah peluang positif, namun juga terdapat tantangan. Kenapa bisa menjadi peluang positif? Karena desainer saat ini agar ternotis orang cukup memamerkan karya-karyanya di sosial media dengan mengupload karya kalian. Semudah itu, tidak harus ikut pameran atau kompetisi besar agar karya kalian ternotis oleh banyak orang. Terkadang desainer grafis terpinggirkan karena sulitnya views, bersaing dengan konten-konten viral, konten politik, dan konten selebritis. Bagaimana caranya agar tetap bersaing dengan mereka? Kita sebagai desainer grafis dapat dilirik, diperhatikan oleh audiens kita di tengah-tengah mereka scroll konten sosmed yang viral, tapi konten kita tetap terlihat ternotis oleh audiens kita. Dalam menghadapi masalah tersebut, mari kita bayangkan seorang desainer bernama Maya. Maya memiliki keahlian desain yang luar biasa, tetapi pekerjaannya tidak pernah mendapatkan klien yang tepat. Misalnya, dia menunjukkan keahliannya ke keluarganya atau temannya. Dia malah dibully karena desain doang kok mahal, desain gini doang kok bayar, harga teman bos. Itu kan biasanya sering yang diderita oleh desainer, menganggap keahlian kita sebagai desainer itu hal mudah gitu. Padahal ya tahu sendirilah, melalui kegigihan Maya, ia memutuskan untuk memanfaatkan sosial media sebagai alat untuk mempromosikan karya-karyanya. Dia memulai membagikan karya-karyanya di sosial media. Awalnya hanya karya-karyanya saja, dan terkadang dia upload meme shit posting seperti kita biasa-biasanya sih. Ia merasa kalau karya saja tidak membuat orang kepo dengan karya dia, apalagi karya dia memerlukan proses yang cukup lama, misalnya 7 hari. Jadi dia mampunya setiap 7 hari atau kadang lebih hingga 1 bulan dia hanya upload 1 kali. Itu tidak baik buat algoritma sosial media. Jadi dia merasa tidak efektif melakukan hal itu. Dan ditambah jika dia gabut, kadang dia sering membagikan bercandaan shit posting di story-nya atau di postingannya di sosial media dia, membuat dia tidak terlihat profesional dan akhirnya mencoba membenah diri. Bagaimana dia membenahkan diri? Maya tidak hanya mengupload karya-karyanya saja, ia juga mencoba dengan mengupload proses-proses dia berkarya, bagaimana dia membuat tutorial tips desain melalui keahliannya yang dia baru kuasai, yaitu storytelling. Dia akhirnya membuat konten storytelling tentang proses kreatifnya dan tips desain. Maya juga membagikan hal-hal yang relatable dengan seorang desainer, misalnya gadget yang dia pakai, daily keseharian dia, dan bagaimana seorang desainer itu healing. Apakah dia dengan ngopi cantik atau belanja sepatu? Itu saya sih, bukan Maya. Dan jangan lupa berinteraksi dengan audiens, dengan peduli dengan follower kita, dengan memberikan like, komen pada konten follower kita, misalnya seperti itu. Singkat cerita, Maya pun menemukan keajaiban sosial media. Saat karyanya mulai diperhatikan oleh pengguna lain, klien potensial pun menemukan portofolionya, dan Maya bahkan mendapatkan tawaran pekerjaan dari karya-karyanya di sosial media yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh dia. Sosial media menjadi jembatan yang menghubungkan Maya dengan peluang yang tidak terbayang, yang tidak dapat dijangkau sebelumnya melalui jalur konvensional.
Untuk desainer grafis, kunci utama penggunaan sosial media sebagai alat strategis untuk membangun merek pribadi atau branding diri dan meningkatkan jangkauan profesional, mulailah dengan mengidentifikasi platform yang cocok buat kalian. Sosial media mana yang cocok buat kalian? Apakah Instagram, TikTok, atau Facebook, atau keduanya, ketiganya? Kalian bisa gunakan semua. Jika kalian baru memulai mengoptimalisasi sosial media kalian, saran saya mulailah dari satu sosial media terlebih dahulu agar hasilnya maksimal. Lalu kembangkan konten yang mewakili dan mencerminkan keahlian kita dan kepribadian kita. Dengan konsistensi konten dan interaksi antara pengguna yang positif, Anda dapat menciptakan jaringan yang kuat. Perlu diingat, konten sosial media seorang desainer tidak harus karya-karyanya saja. Jika kita jarang desain atau jarang gambar, akan jadi masalah konsisten dalam kita mengupload atau mengelola sosial media kita. Sehingga orang-orang susah notice sama karya kita karena kita jarang banget upload atau jarang posting. Kalaupun kita posting, jaraknya bisa jauh, hanya setiap bulan. Itu kurang efektif untuk mengelola sosial media. Berikan variasi konten seperti membuat tips desain behind scene atau bagaimana daily kita. Di kesempatan lain, saya ingin bercerita bagaimana membuat konten sosial media desainer grafis yang konsisten dan baik. Bagaimana konten saya kali ini? Apakah kalian suka? Punya saran konten lain? Tulis di komentar. Oh ya, buat kalian yang masih bingung cara optimalisasi sosial media, saya punya freebies buat kalian, yaitu merupakan checklist sosial media agar kalian bisa mengoptimalisasi sosial media. Kalian bisa download di link yang ada di bio Instagram jika kalian lihat konten ini di Instagram, atau kalian bisa dicek di deskripsi YouTube jika kalian menonton di YouTube. Thanks sudah menonton sampai akhir. See you di next video ya. Bye.